Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Siniar Sanggam, ruang ruang suara yang menjembatani warisan tradisi, sastra, dan kebudayaan Nusantara dalam dialog dan perbincangan yang menarik. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah tema yang relevan dengan kondisi hari ini, yaitu tradisi lisan Riau, pengetahuan lokal yang terlupakan. Sahabat Sanggam dimanapun berada, kita ketahui bahwa tradisi lisan Riau tidak hanya sebatas eh, pantun, kemudian tetapi juga masih banyak sekali tradisi yang diciptakan secara turun-temurun, kemudian melekat dengan kehidupan masyarakat lokal, seperti mantra, petuah, kemudian cerita rakyat, dongeng, dan lain-lain. Namun, dilihat dari perkembangannya saat ini, tradisi lisan ini mulai mengalami kemunduran. Kemunduran di sini karena mungkin adanya perhatian dari masyarakat yang mulai berkurang. Nah, ini akan menjadi sebuah tantangan bagaimana keberlanjutan dari tradisi lisan ini di masa kini, kemudian di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, kita telah kehadiran seorang narasumber yang istimewa yang akan menjelaskan kepada kita terkait tradisi lisan Riau, kemudian bagaimana perkembangannya, eksistensinya di tengah-tengah kehidupan saat ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Dr. Fatmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Siniar Sanggam, Ibu. Kami sangat Ya, mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan, kemudian yang nantinya juga akan berbagi terkait pengalaman baik seputar penelitian yang sudah pernah dilakukan terhadap tradisi lisan Riau khususnya, yang nantinya akan menjadi sumber informasi yang menarik bagi masyarakat pendengar Sanggam dimanapun berada. Para penggemar sekalian, Ibu Dr. Fatmawati MPD ini merupakan seorang peneliti di BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Karya-karya beliau sudah banyak kita ketahui, baik itu dalam bentuk cerita anak, kemudian esai, kemudian penelitian-penelitian terkait tradisi lisan ya, dan banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran berharga dari tulisan-tulisan yang telah beliau sampaikan melalui berbagai media. Saya menyambut Ibu Fatmawati dengan sebuah pantun. Izin ya, Ibu. ya, silakan Mbak Listi. Memanjat pinang berhati-hati. Silap sedikit, kaki bisa cedera. Selamat datang, Ibu Fatmawati. Kami sambut dengan hati gembira. Aduh, terima kasih. Dengan senang hati, Ibu. Baik, Bapak Ibu, sahabat Sanggam dimanapun berada, kita akan langsung saja berbagi cerita, informasi, dan pengalaman menarik dari narasumber kita pada hari ini. Baik, Ibu, dalam kegiatan yang sudah banyak digeluti, khususnya dalam bidang riset, tentunya masyarakat juga ingin mengenal sebenarnya tradisi lisan Riau itu seperti apa. Ya, langsung saya jawab. Silakan, Ibu. Ya, baik Mbak Listi. Kalau kita bicara soal tradisi lisan dalam budaya Melayu Riau, sebenarnya kita sedang bicara tentang cara orang Melayu menyimpan dan mewariskan pengetahuan hidup mereka, gitu. Bukan lewat buku atau tulisan, tapi lewat cerita, pantun, petua, dan syair yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ini sangat penting karena justru nilai-nilai kehidupan, pandangan dunia, dan etika sosial mereka tersimpan dan diwariskan secara lisan gitu.
Jadi orang Melayu memang terkenal ya dengan keahlian atau kemahiran menggunakan kata-kata untuk membentuk pantun dan segala macam, dan itu adalah sebuah tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu bukan sekadar hiburan, misalnya pantun bukan cuma untuk bersajak-sajak, tapi di dalamnya ada nasihat, sindiran halus, bahkan ajaran tentang sopan santun dan cara hidup bermasyarakat. Jadi tradisi lisan itu tidak sekadar hiburan saja, ada sesuatu isinya gitu. Jadi kalau kita ingin memahami bagaimana orang Melayu berpikir dan bersikap, kita harus mendengar apa yang mereka katakan, bukan cuma membaca apa yang mereka tulis gitu. Begitu. Wah, mendalam sekali makna dari sebuah tradisi lisan di Riau ini ya, Ibu. Ya Tidak hanya benar. sebatas hiburan, tetapi juga Mm-mm. ada makna, ada pesan, Betul. ada nasihat, ada Sindiran. ekspresi, Ada ya. ekspresi benar. Iya, Bahkan sindiran ya, bahkan ketika marah juga bisa diekspresikan melalui tradisi lisan tradisi itu. lisan, betul sekali. Wah, Jadi tidak langsung disampaikan, disampaikan dengan cara yang berseni dan bersayap gitu. Ini tujuannya apa? Ini untuk menjaga air muka orang lain. Kita tidak ingin mempermalukan orang lain. Jadi kalau kita hubungkan dengan teori pragmatik ya, teori bertutur dari luar negeri, berpraktik itu seperti apa? Misalnya teori Brown and Levinson, orang Melayu udah lama menerapkan ini gitu. Jadi face shaping itu menjaga air muka orang lain itu orang Melayu sudah justru udah lama, udah bertahun-tahun lalu, ratusan lalu sudah menerapkan ini, gitu. Walaupun di dunia Barat ini baru ditemukan gitu, tahun 1900-an ini. Tapi di Melayu sudah lama menjaga air muka orang lain itu sudah lama diterapkan dalam kehidupan sosial. ini menarik sekali ya. Saya tertarik Benar. dengan kalimat ini, Ibu, menjaga air muka orang lain. Ini adalah tidak hanya sebatas etika, tetapi juga untuk menjaga kesantunan dari budaya komunikasi itu sendiri ya, Ibu. Betul, iya. Sehingga harmonisasi komunikasi yang dilakukan tetap terjaga dengan baik. Tidak ada orang yang tersinggung secara langsung karena tidak ada pernyataan yang langsung-langsung, yang keras-keras gitu. Tapi disampaikan secara berkias, dengan kata-kata yang bersayap, sehingga tidak mempermalukan orang lain. Wah, luar biasa. Oke. Kemudian, Ibu, kita melihat bagaimana saat ini perkembangan tradisi lisan Riau ini ya. Kalau mungkin sebagian masyarakat beranggapan bahwa tradisi lisan itu sesuatu yang itu kan hanya milik masa lalu begitu. Ya, Nah, ini adalah sebuah tantangan menurut saya, tidak hanya tantangan tapi juga sebuah ancaman begitu. Nah, apakah ya. tradisi lisan Riau ini masih relevan dengan kehidupan atau bahkan apakah ini masih kita butuhkan untuk kehidupan di masa yang akan datang? Ya, tradisi lisan itu bukan cuma milik masa lalu ya, justru dia bisa jadi pondasi nilai yang sangat relevan untuk hari ini gitu. Kenapa? Karena tradisi lisan menyimpan kearifan lokal yang sudah teruji oleh waktu. Jadi dari waktu ke waktu sudah terbukti bahwa ini tetap dipakai. Di dalamnya ada banyak hal yang baik-baik seperti nilai gotong royong, sopan santun, rasa hormat pada orang tua, toleransi, dan cara menyelesaikan masalah tanpa konflik terbuka. Itu semua masih sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi tadi saya katakan Brown Robinson baru-baru ini meneliti tahun 1980-an. Nah, berarti kan sampai saat ini masih dibutuhkan hal-hal yang untuk menjaga kesantunan dalam berbahasa itu. Masalahnya kita kadang terjebak dengan cara pandang yang terlalu modernis gitu ya, yang kalau nggak ditulis berarti kalau tidak digital, tidak ditulis berarti tidak penting gitu. Ya, pernyataan ini sebenarnya tidak tepat karena justru yang disampaikan secara lisan itu biasanya punya kedalaman rasa dan relasi sosial yang kuat gitu. Eh, karena ini antar orang ya, bukan sendiri, bukan individual sifatnya. Bayangkan saja satu pantun bisa meredakan konflik, satu cerita bisa membentuk karakter. Bukankah itu bentuk pendidikan karakter yang sangat kontekstual dan membumi, dan itu dibutuhkan sampai sekarang. Ketika saya menghadiri sebuah musyawarah adat ya di lembaga adat, para tokoh itu ketika menyampaikan sesuatu yang dinilai agak keras, mereka menyampaikannya dengan menggunakan pantun atau syair. Nah, ini kan sangat baik digunakan sekarang ini supaya bisa menetralkan suasana, meredakan konflik. Jadi menurut saya tradisi lisan itu bukan artefak museum gitu. Ia hidup.
bisa menyatu dengan zaman, bahkan bisa diangkat dalam konten-konten digital hari ini, gitu. Tinggal bagaimana kita mengemasnya, memberi ruang untuk tumbuh, dan tidak memisahkannya dari kehidupan sehari-hari. Justru dengan kembali ke tradisi lisan, kita bisa menemukan akar yang kuat untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Sekarang kan satu-satunya yang pasti itu adalah perubahan, gitu. Perubahan pasti terjadi, tapi yang lain-lain itu tidak bisa dipastikan akan tetap seperti itu, gitu. Begitu. Baik, luar biasa penjelasan dari Ibu Fatmawati ya, dan dari pengalaman yang saya peroleh, Ibu, dari Mm-mm. berbagai buku yang saya baca, khususnya budaya Melayu Riau ya, di sana juga Ya. dijelaskan bagaimana seni berbahasa, sehingga Hmm. bahasa masyarakat Melayu itu dikenal dengan kesantunan berbahasa, dan itu tidak terlepas dari budaya yang tercipta dari kearifan tradisi lisan tadi, begitu ya, Ibu. Betul, betul. Kemudian, Ibu, kami ingin mendengarkan penjelasan Ibu terkait bagaimana secara ilmiah struktur dari sebuah tradisi lisan Riau itu dibentuk, kemudian bagaimana teknik pewarisannya. Ya, sebenarnya prosesnya itu sudah berjalan sangat lama ya. Jadi pengetahuan, nilai dan cara hidup itu disampaikan dari mulut ke mulut. Ini yang disebut tradisi lisan dari generasi ke generasi. Nah, karena dulu tidak semua orang menulis, apalagi dulu belum ada Google Drive kan. Oke. Jadi cara yang paling ampuh untuk mengingat sesuatu atau dengan menyampaikan sesuatu itu agar diingat oleh generasi seterusnya itu disampaikan dengan bentuk yang berirama. Jadi bentuknya itu strukturnya itu biasanya itu dibentuk dalam kata-kata atau kalimat yang berirama. Ini supaya orang mudah menghafalnya gitu ya. Berulang dan penuh makna. Jadi berulang. Seperti pantun itu kan ada iramanya, ada rimanya, kemudian ada kata-kata yang diulang, ada sampiran, ada isi. Nah, itu ada makna yang disampaikan. Nah, itu tujuannya supaya orang lebih mudah mengingat. Karena dulu kita tidak mencatat. Jadi itu yang menjadi sebab mengapa pantun, gurindam, syair, dan cerita di Riau itu punya struktur yang khas ya, pendek, padat, dan penuh kesan gitu. Jadi tidak bertele-tele karena dia diturunkan dari mulut ke mulut. Kalau terlalu panjang, bertele-tele untuk susah untuk diingat gitu. Kalau dilihat dari sisi lokal, ya jejak tradisi lisan Riau itu ada di mana-mana. Jadi pewarisannya itu ada di mana-mana. Di acara kenduri, di acara-acara adat atau apapun ada pantun dan petuah adat yang disampaikan. Berarti ada tradisi lisan di situ gitu. Di tepung tawar anak yang baru lahir atau bahkan saat musyawarah kampung masih ada madah atau seloka yang jadi semacam penguat legitimasi sosial. Bahkan dulu anak-anak Melayu Riau yang sebelum tidur itu ingin mendengarkan cerita dan itu cerita rakyat itu tradisi lisan gitu. Jadi memang pewarisannya itu sudah berlangsung lama, dilakukan terus-menerus dari generasi ke generasi. Sedangkan bentuknya eh, itu tadi padat, singkat dan bermakna. Biasanya seperti itu tradisi lisan yang ada di kebudayaan Melayu. Nah, yang menarik, struktur tradisi lisan itu biasanya fleksibel. Jadi tidak kaku, tidak akan seperti itu, terus tidak ada perubahan. Dia fleksibel, dia bisa menyesuaikan zaman. Hari ini pantun misalnya ya, itu sudah muncul di mana-mana dan ada perubahan-perubahan. Sampirannya kalau dulu lebih banyak ke alam, kalau sekarang mungkin lebih banyak ke eh, benda-benda atau situasi-situasi sosial yang ada di kehidupan kita sekarang gitu. Jadi sudah berganti kosakata yang lama itu sudah berganti kosakata baru, tapi kan tetap hidup, tetap ada. Nah, disinilah letaknya bahwa tradisi lisan itu fleksibel bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Jadi kalau ditanya bagaimana strukturnya itu terbentuk, ya terbentuk lewat hidup, lewat cerita, lewat nada, lewat nasihat yang tidak terasa menggurui. Orang Melayu itu kan cerdas ya, mereka menyisipkan ajaran dalam gurauan, menyampaikan kritik lewat pantun dan menanamkan nilai lewat cerita. Jadi itu ilmu hidup mereka itu eh, apa namanya ya, berseni begitu. Tidak kaku, tidak juga langsung-langsung gitu, tapi ada permainan, ada seni yang mereka mainkan dalam mm, melakukan pewarisan tradisi lisan. Begitu Mbak Listi. Kemudian Ibu, dari proses pewarisan ini ya, saya sepakat dengan Mhm. Ibu bahwa proses pewarisan ini tidak hanya dalam ruang-ruang formal, tetapi juga di dalam kegiatan sehari-hari. Eh, Iya, dan mudah-mudahan itu terus terjaga ya Ibu, apalagi
Benar. Pemerintah juga memberikan dukungan penuh terhadap pewarisan-pewarisan ini. Tetapi Ya. Ibu, ada satu hal yang mungkin menjadi persoalan bersama. Kalau misalnya dalam suasana perkumpulan begitu, banyak ya Hmm? selentingan-selentingan dari sekelompok masyarakat yang mengatakan misal, aduh saya tidak bisa buat pantun, apalagi sampirannya begitu. Ya, Karena ya. pantun Melayu itu dikenal dengan eh, betapa khasnya sampirannya itu kemudian juga bermakna bahkan bisa disangkut pautkan antara sampiran dengan isi begitu ya Ibu. Nah, Ya, kalau betul. menurut Ibu bagaimana untuk menjawab tantangan hari ini begitu ketika masyarakat punya argumen bahwa tradisi lisan hari ini sepertinya agak sulit untuk diaplikasikan, tidak secanggih pengetahuan dari masyarakat yang dulu begitu Ibu. Dan dulu, iya. Jadi memang benar, eh, Mbak Listi, ada semacam apa ya dalam hal pantun ini ya. Kalau dalam hal teknologi apa informasi segala macam mungkin orang sekarang jauh lebih baik dibandingkan orang zaman dulu karena teknologi itu berkembang dan terus maju. Nah, tapi di bidang tradisi lisan, khususnya kita khususkan di pantun, memang terasa ada penurunan kualitas pantun begitu. Jadi kalau Mbak Listi pernah membaca buku Penuntun Pantun yang ditulis oleh Datuk Darmawi, Ade Darmawi, oke. Ini salah seorang budayawan Riau yang ya beliau telah meninggalkan kita beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Saya membaca buku Penuntun Pantun yang beliau tulis. Beliau membagi pantun-pantun zaman sekarang itu atas beberapa kategori gitu. Nah, memang kategori terbaik itu adalah kategori pantun tinggi. Nah, ini yang seperti pantun Melayu klasik zaman dulu yang seperti Mbak Listi katakan tadi, luar biasa. Dari segi sampirannya saja kita sudah menemukan kata-kata yang begitu indah. Bahkan rima yang ada di dalam pantun yang tinggi ini itu tidak hanya rima di ujung baris dalam satu bait itu ya. Misalnya AB begitu. Tapi di tengahnya pun ada rimanya begitu. Nah, ini luar biasa pantun zaman dulu itu sampai ke di tengah ada rima, di ujung ada rima. Nah, kemudian dia membagi-bagi kategori pantun itu dari tinggi, kemudian ada yang sedang, ada yang apa, pokoknya ada klasifikasinya. Nah, yang terakhir itu namanya pantun cedera katanya. Kadang-kadang tidak ada hubungan sampiran dengan ini, dengan isi, tidak ada juga irimanya, AB-AB-nya tidak ada gitu ya. Ujungnya A, tahu-tahu nanti di sini I begitu. Jadi beliau membeda-bedakan. Setelah mempelajari pantun zaman sekarang, akhirnya membagi-bagi pantun itu dalam beberapa kategori. Yang terbaik, yang tinggi, kemudian yang terendah itu disebut dengan pantun cederah. Yang kita lihat di acara-acara yang ada di televisi nasional sekarang, kebanyakan adalah pantun cederah. Jadi kalau memang sekarang banyak mengatakan susah sekali membuat pantun itu, memang susah karena memang mungkin kemampuan berbahasa kita yang berseni dan bersayap itu sudah menurun karena kita sudah menjadi generasi yang menggunakan bahasa itu secara belak-belakan gitu. Nah, kalau zaman dulu itu, mereka memang sangat perhatian dengan bahasa ini. Mereka belum teracuni dengan hal-hal yang negatif yang mengurai kesantunan berbahasa gitu. Jadi contoh pantun-pantun Melayu yang termasuk dalam pantun klasik yang tinggi itu banyak muncul dalam lagu-lagu lama gitu ya. Salah satunya itu lagu Gurindam Jiwa. Itu di tengah-tengahnya itu pun ada rima gitu. Misalnya lagunya begini, boleh saya nyanyikan satu sedikit, walaupun suaranya tidak merdu. Oke. Silakan Ibu. Oke. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Oke. Jadi tuai padi, intai kami, di tengah saja sudah ada rima, masa nampak, layu-layuan, rindu-rinduan. Kalau kita sekarang dari Jakarta ke Surabaya, terbang sebentar ke Medan. Jakarta ke Surabaya kenapa melewati Medan ya? Gitu. Dari itu saja sudah tidak logis kadang-kadang. Jadi makanya Pak Darmawi mengatakan cedera ini gitu. Terus nanti Jakarta, Surabaya. Tahu-tahu ujungnya mari kita beramai-ramai di mana muncul I-nya ramai-ramainya kan? Tadi Jakarta dan Surabaya. Nah, jadi banyak yang salah memang kan mereka beliau mengkategorikannya sebagai pantun cedera. Kalau dulu
tengah-tengahnya saja ada rima, seperti bait dalam lagu Gurindam Jiwa tadi gitu. Begitu. Eh, lagu-lagu lama, kemudian tulisan-tulisan lama itu memang saya akui, Ibu, Ah, baru membaca satu sampiran saja itu sudah mengantarkan imajinasi kita ke betul, alam, ke fungsi dari kehidupan itu sendiri begitu. Nah, memang betul. ini adalah sebuah pengetahuan hebat menurut saya. Makanya saya sepakat Dan ketika Profesor Endra Suara menuliskan di dalam bukunya metodologi ya, penelitian sastra lisan bahwa beliau menyebutkan bahwa maestro itu adalah profesor Anda begitu. iya betul. Karena memang eh, kemampuan kemampuan tradisional itulah yang mungkin saat ini mulai berkurang ya Ibu ya. Iya, tidak Nah, banyak lagi. eh kalau boleh saya sampaikan kegamangan hati saya, apakah ini mungkin ada pengaruhnya dari kehidupan, pola kehidupan yang berubah, kemudian mulai jauhnya kita dengan sistem ekologi, sehingga penggunaan atau diksi yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari itu Mm-mm. kita merasa kesulitan untuk eh, membangun sebuah diksi yang lebih menarik, tertata, yang lebih berima segala macam. Apakah ini ada hubungannya dengan kondisi jauhnya kita dari kehidupan ekologi? Menurut saya sangat berhubungan, sangat terkait begitu. Karena dari ekologi itu kan banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau orang dulu mengatakan alam terkembang menjadi guru gitu. Jadi mereka belajar dari alam, bagaimana angin bergerak, bagaimana daun itu luruh, bagaimana batang itu menguat, bagaimana akar itu menjadi pondasi. Mereka mempelajari itu. Jadi alam terkembang menjadi guru, mereka belajar dari alam. Nah, generasi sekarang boleh kita katakan jauh dari ekologi kan ya, tidak terlalu mengenal alam. Saya kaget ya ketika di sebuah kesempatan ada anak kecil melihat seekor kambing, lalu dia berkata, "Kok anjingnya lucu?" katanya. Bayangkan, dia tidak tahu bahwa itu kambing, bukan anjing gitu loh ya. Jadi ini yang salah satu contoh menunjukkan anak sekarang itu jauh dari ekologi, sehingga otomatis tidak bisa menjadikan alam sebagai guru gitu. Kemudian kemampuan menyimak alam itu sekarang juga semakin berkurang. Kenapa? Karena generasi sekarang lebih banyak menunduk ya menghadapi gadgetnya gitu ya. Jadi tidak mengamati alam, tidak menyimak apa yang terjadi di alam untuk dijadikan sebuah pelajaran. Kalau orang dulu, wah, itu luar biasa. Kita terkagum-kagum dengan mereka gitu. Mengenai satu daun aja banyak ilmu yang didapat dari situ gitu. Jadi luar biasa, mereka selalu terkoneksi dengan baik dengan alam sekitarnya. Sementara generasi sekarang banyak terkungkung di ruangan berpendingin gitu ya, jarang melihat-lihat alam gitu. Jadi memang sehingga kemampuan untuk membaca alam itu berkurang dan itu otomatis tidak muncul dalam bahasa mereka gitu. Beda anjing sama kambing yang mereka tidak tahu kan ya. Kalau zaman dulu, wah luar biasa pengetahuan anak-anak tentang alam itu luar biasa. Bahkan binatang kecil-kecil ada dalam tanah pun mereka tahu begitu. Kalau sekarang ya seperti itu tadi. Jadi ada miris kita ya karena ada penurunan pengetahuan tentang alam yang sangat luar biasa gitu. Degradasinya luar biasa. Begitu Mbak. Memang sangat berhubungan. Alam terkembang menjadi guru ya, Ibu. Ini Betul, adalah sebuah kearifan lokal masyarakat Riau. betul. Selain dari adat bersendi syarak, syarak Enggak, Sarah bersendi bersandi kita pula. kitabullah. Nah, eh kemudian Ibu dari kondisi ini gitu, apakah dari hasil riset yang Ibu lakukan, apakah kondisi penurunan ini merupakan sebuah gejala atau mungkin sudah sebuah ancaman atau seperti apa Ibu? Ya, memang terjadi penurunan. Kita tidak bisa memungkiri ini gitu. Kalau kita anggap ini sebagai ancaman, bisa jadi gitu. Karena memang banyak tradisi lisan yang mengandung pengetahuan lokal, yang mengandung kebijakan lokal, tetapi kondisinya atau vitalitasnya itu menurun sekarang ini.
Jadi kita memang melihat banyak tradisi lisan yang mulai terancam gitu. Beberapa waktu yang lalu saya tim gitu ya dengan tim melakukan penelitian tentang tradisi lisan di Pulau Rupat, suku Akit di Pulau Rupat. Jadi kita melihat ada banyak tradisi lisan suku Akit itu yang sudah hampir mengalami kepunahan gitu. Kenapa? Karena pelakunya itu semakin hari semakin berkurang gitu. Bahkan ada tradisi nyanyian rakyat yang bernama Yaukene, ini biasa dinyanyikan di ladang, itu hanya dua orang yang bisa menyanyikannya lagi. Sementara generasi berikutnya sudah tidak tahu ini gitu. Bahkan mereka seakan-akan kemarin itu tercengang-cengang melihat, oh ada ya yang namanya tradisi Yaukene. Kemudian ada yang namanya tradisi Dodo, ini juga nyanyian rakyat yang dinyanyikan di ladang yang mengungkapkan kesedihan gitu ya. Eh, Tinggal dua orang juga yang bisa menyanyikannya gitu. Jadi memang kalau dikatakan terancam ya terancam. Kalau dua orang ini tidak mewariskannya, otomatis setelah ini tidak ada lagi yang mampu menampilkan atau memperformansikan tradisi lisan itu gitu. Begitu. Nah, ini menjadi perhatian bersama sekaligus tanggung jawab bersama ya Ibu ya. Iya benar. Eh, Kemudian Ibu dari sebuah, mohon maaf, ancaman tadi begitu. Apakah ini ada peran dari perkembangan zaman yang turut memberikan pengaruh terhadap penurunan tradisi lisan itu sendiri? Iya, pasti. Karena zaman ini mengalami perubahan gitu. Kita lihat dekade 1980-an hingga 1990-an ya. Saat itu terjadi perubahan besar dalam pola hidup masyarakat, terutama karena masuknya media massa modern. Ada televisi ya, kemudian urbanisasi dan sistem pendidikan yang makin menjauh dari akar budaya lokal. Nah, ini turut memengaruhi anak-anak yang dulu dibesarkan dengan cerita sebelum tidur atau petua dari orang tua mulai beralih ke televisi dan buku pelajaran yang tidak lagi memuat tradisi lokal itu seperti syair, pantun, atau cerita rakyat. Lalu memasuki era 2000-an, ketika internet dan gadget mulai merata di mana-mana, perubahan itu makin cepat gitu. Tradisi lisan yang biasa diwariskan lewat interaksi langsung seperti dalam kenduri, tepung tawar, atau permainan rakyat, perlahan kehilangan panggungnya karena acara kenduri berkurang, tepung tawar jarang dilaksanakan, permainan rakyat juga sudah beralih ke permainan modern kan. Jadi kita mulai jarang mendengar pantun dalam percakapan sehari-hari atau cerita rakyat yang disampaikan secara turun-temurun. Bahkan pada acara adat pun kadang pantun tinggal jadi formalitas gitu, bukan lagi sarana komunikasi hidup, hanya untuk menghangatkan suasana pantun itu. Jadi yang muncul bukan pantun-pantun yang bagus, tapi pantun-pantun cedera tadi gitu. Karena hanya sekedar untuk menghangatkan suasana. Eh, tapi menariknya, meskipun terlihat melemah, tradisi lisan belum benar-benar hilang gitu. Ya seperti bara dalam sekam, diam. Tapi masih menyala di beberapa komunitas, terutama di desa-desa atau kalangan tokoh adat. Jadi sebenarnya bukan mati, tapi lebih ke terpinggirkan. Nah, tugas kita hari ini adalah menghidupkan kembali bara itu supaya jadi nyala yang terang gitu. Eh, ini pernah kami lakukan untuk tradisi lisan Besesombau di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Nah, ketika tim kami datang ke sana, tinggal dua orang yang bisa mempraktikkan bahasa Sombau itu gitu. Lalu kami membujuk kedua orang ini agar bersedia melakukan pewarisan dengan melatih anak-anak muda itu bekerja sama dengan para pemuka masyarakat dan pemimpin desa ya, kepala desa dan apa jajarannya. Kita mengadakan pelatihan bahasa Sombau. Hanya beberapa hari, ternyata mereka mampu gitu, anak-anak itu mampu. Dan ketika kami memberikan pertanyaan, bagaimana setelah kalian mempelajari bahasa Sombau? Seperti yang Mbak Listi alami tadi, ketika membaca eh, pantun-pantun atau karya lama, merasa kagum, merasa luar biasa. Ternyata anak-anak itu kagum gitu. Bukan main katanya. Bahasanya bagus betul katanya. Apa yang disampaikan itu hebat. Mereka selama ini tidak diberitahu, jadi sempat hilang. Bahasa Sambau itu beberapa tahun itu sampai 20 tahun hilang. Nah, anak-anak ini usia 17-an, 17, 18, 15, otomatis mereka tidak mengenalnya kan, karena hilang selama 20 tahun, dan selama mereka lahir sampai usianya hari itu, mereka tidak mendengar itu gitu. Jadi ketika mereka diminta untuk mempelajarinya, dibiayai oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa waktu itu, luar biasa. Mereka terkagum-kagum bahkan tergila-gila. Nah, setelah ditinggalkan oleh tim ini, mereka tetap berlatih. Dan baru-baru ini saya datang ke sana, ke desa itu lagi, karena kebetulan ada acara adat. Mereka menggunakan bahasa Sombau, dan yang memperhatikannya siapa? Anak-anak muda yang kemarin belajar itu. Jadi sekarang hidup kembali bahasa Sombau itu di desa Sekijang.
di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, walaupun sempat hilang selama 20 tahun gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di dalam bara, di dalam sekam, dia masih menyala. Ketika kita angkat kembali, nyalakan kembali, hidup gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Kita nyalakan kembali. Kita membangkit batang terendam yang terkuburkan gitu. Tapi dia masih ada, masih hidup. Begitu. Karena memang sebuah tradisi lisan ini memang lahir dari mediumnya itu adalah bahasa ibu ya, ibu Iya, betul. bahasa daerah. Jadi memang ketika dihidupkan kembali setiap orang yang pernah merasakan bagaimana eh, nikmatnya petuah, kemudian segala hal makna yang didapatkan dari bahasa ibu, tentunya ketika Iya. dipertemukan kembali dengan tradisi lisan, itu seolah-olah Mm-mm. seperti yang ibu sampaikan tadi ya, apa ya, ibaratnya ada bara dalam sekam itu gitu, Mm-mm. ini ya membuatnya menyala kembali begitu ya ibu ya. Iya. Nah, mungkin itu salah satu tadi contoh yang Ibu berikan bagaimana peran dari para peneliti untuk menghidupkan sebuah tradisi lisan. Ibu, kami ingin juga diberikan informasi ya terkait bagaimana langkah-langkah yang efektif untuk mendatangi suatu kelompok masyarakat dengan tujuan untuk melestarikan tradisi lisan mereka sendiri. Iya. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh ya. Yang pertama tentu pendekatan humanis gitu. Kita dekati mereka, kita ajak mereka untuk merenungi kembali bahwa ini penting. Lalu kita ajak mereka untuk menggalinya kembali gitu. Dari beberapa kali yang saya lakukan ya ke lapangan, salah satunya tadi di Desa Sekijang untuk tradisi lisan bahasa Sombau, kemudian di Suku Akit Pulau Rupat ya. Dan ada beberapa tempat lainnya. Ini dua hal yang terbaru yang pernah kami lakukan. Ya itu, pertama kita melakukan pendekatan dulu ke masyarakat. Kita jelaskan bahwa ini perlu, ini kita harus angkat kembali gitu. Dan syukur ya, kami sangat bersyukur di dua tempat ini mereka cepat gitu, cepat memberikan respon gitu. Iya benar, kami memang sangat ingin menghidupkan kembali. Kami terasa kampung kami ini malah sudah tidak beradat katanya kayak gitu. Jadi mereka merasakan perubahan besar terjadi karena kampung ini menjadi destinasi pendatang ya, karena berubah menjadi kawasan sawit yang lebih ke peningkatan kesejahteraan secara ekonomi, tetapi peminggiran budaya lokal gitu. Nah, ketika mereka merasa persentase demografinya lebih kecil gitu, lalu mereka ingin menghidupkan kembali. Iya, kami merasa sudah tidak beradat selama beberapa tahun ini, karena sudah meninggalkan budaya ini. Lalu mereka dengan semangat ingin membantu gitu, membantu. Jadi yang pertama dilakukan adalah pendekatan, yang kedua kita jelaskan atau kita diskusikan bentuk program seperti apa yang paling tepat dilakukan. Apakah berupa revitalisasi gitu atau berupa kegiatan lain, bentuknya seperti apa. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi setelah mempelajari hal-hal seperti itu, ada kesepakatan, baru kita membuat perencanaan, lakukan evaluasi. Nah, mudah-mudahan memberikan hasil yang baik gitu. Jadi ketika setelah pelatihan bahasa Sambau itu kami datang lagi ya ternyata untuk mengevaluasi ternyata anak-anak muda yang kemarin itu ikut belajar dari usia 15 sampai 30 tahun ada yang diangkat menjadi mamak suku begitu. Ya, otomatis dia udah menjadi pelaku bahasa Sambau dan bahasa Sambau yang sudah hilang selama beberapa tahun hilang dari acara-acara adat muncul kembali karena mereka sudah mampu melakukannya gitu. Jadi seperti itu, diawali dengan pendekatan, terakhir diakhiri dengan evaluasi. Aduh, menarik sekali ya tentunya pengalaman etnografi yang cukup berharga ya Ibu ya. Eh, Benar. Kemudian ketika melakukan pengumpulan data atau pemetaan tradisi lisan tersebut atau bahkan sampai kepada penelitian atau Mm-mm. revitalisasi dan lain-lain, tentunya ada banyak tantangan yang dilalui ya Mm-mm. Ibu. Nah, Ya. kira-kira tantangan yang paling mengena dan masih membekas sampai hari ini seperti apa Ibu? Hmm, apa ya? Agak sulit saya mencarinya. Kenapa? Karena mungkin setiap perjalanan penelitian itu saya menikmatinya begitu. Hmm. Sehingga mungkin hampir boleh dikatakan ada tantangan itu ada, tapi boleh dikatakan tidak terlalu
ini ya, tidak terlalu membekas di kita gitu. Karena lebih banyak merasakan kalaupun ada sebuah tantangan, nah ini harus kita taklukkan, yang itu harus kita atasi begitu. Jadi kami tidak menyebutnya sebagai tantangan yang melemahkan, tapi sesuatu yang harus dicari solusinya gitu. Misalnya saja ketika ingin merevitalisasi Beso Sambau itu hanya tinggal dua pelaku yang bisa, tapi mereka juga sudah mengalami banyak kehilangan gitu. Jadi ada banyak narasi Beso Sambau itu yang mereka hilang gitu. Nah ini gimana caranya? Akhirnya kami berkumpul hanya orang-orang yang bisa ini. eh, Memang dua ini pelaku Beso Sambau, tapi yang lain, yang orang tua-tua itu, pemuka adat yang lain sebagainya itu mereka itu bisa mengingatkan kembali. Dulu pernah ada pantun yang begini, dulu pernah ada yang begini gitu. Nah, jadi itu sebuah tantangan ya kita ketika orang yang kita jadikan narasumber, orang yang akan kita jadikan sebagai pelatih, ternyata sudah banyak kehilangan memori juga tentang itu. Karena ini narasi, banyak hilang. Karena sudah tidak dipraktekkan selama 20 tahun. Dikumpulkan orang-orang, saling membantu, kami catat, baik-baik segala macam, akhirnya lengkap kembali pantun-pantun itu. Nah, si pelatih mempelajarinya terlebih dahulu lagi karena dia sudah kehilangan banyak. Baru kemudian bisa dilaksanakan pemberian apa kemahiran itu, melatih kemahiran itu kepada generasi berikutnya gitu. Jadi ada sih tantangan-tantangan itu, tapi kami tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang melemahkan, tapi justru menarik untuk segera dicari solusinya seperti apa gitu. Ini jadi catatan penting bagi saya pribadi, Ibu, sekaligus juga mungkin bagi para pendengar Sanggam ya, dalam Mm-mm. penelitian dan pelestarian tradisi lisan ini, Mm-mm. bahwa sebuah keberhasilan dari niat baik itu memang harus didasari dari kondisi hati kita dulu ya, Ibu ya. Oh iya, kayaknya seperti itu. Heeh. Dan, dan ini menurut saya adalah sebuah poin penting begitu, Ibu. Ketika memang sebelum melakukan sesuatu hal khususnya untuk pelestarian ini, yang pertama adalah kita menikmati dulu peran ini. Iya, betul. Dan alhamdulillah Ya. ketika memang niat baik, kemudian menikmati hal itu, dan itu Mm-mm. memberikan efek positif bagi masyarakat yang kita datangi ya, Ibu ya. Betul, ya. Baik, luar biasa. Kemudian Ibu, selain tantangan secara lapangan ya, tentunya Mm-mm. dengan adanya perkembangan teknologi, tradisi lisan ini kan mulai diabadikan atau dilestarikan melalui Mm-mm. media-media, kemudian bisa juga melalui perekaman, kalau misalnya eh, melalui apa lagi ya, media sosial misalnya ya. Mm-mm. Nah, apakah itu menurut Ibu bagian dari cara yang efektif untuk melestarikan tradisi lisan itu sendiri? Ya, ini pertanyaannya menarik ya. Memang banyak orang merasa cukup kalau tradisi lisan itu sudah direkam, ditulis ulang, didokumentasikan, atau diarsipkan. Namun itu sebenarnya baru langkah awal gitu. Ibarat benih, menyimpan itu penting, tapi benihnya tidak akan ditumbuh kalau tidak ditanam kan. Jadi kalau kita baru sebatas merekam, menulis ulang, membuat beberapa buku, lalu diarsipkan di perpustakaan, tidak pernah dibaca orang begitu ya, itu ibaratnya baru menyimpan benih, tapi belum kita tanam gitu. Otomatis tidak akan tumbuh kan? Nah, sama halnya dengan tradisi lisan, dia akan tetap mati suri kalau tidak dihidupkan kembali dalam praktik sosial dan budaya masyarakat sehari-hari. Jadi kalau kemarin kami hanya melakukan, misalnya kami rekam, Bapak yang berdua tadi, mereka bersesombau lalu kami rekam, rekamannya dibawa ke Jakarta, disimpan di arsip nasional apa segala macam, di kampungnya seperti apa? Kan anak-anak itu tidak mengenal. Jadi yang dilakukan adalah menanamnya. Jadi yang kita minta mereka mengingat kembali seperti apa Busa Sombau itu, mengingat kembali narasinya secara lengkap, lalu dilatihkan ke anak-anak ini. Dan itu dilakukan terus-menerus gitu ya, sampai anak-anak ini memiliki kemampuan itu gitu. Mereka mulai mampu Busa Sombau, dan itu yang hidup sampai hari ini. Jadi ini kami lakukan di tahun 2014 ya. Sampai tahun ini udah hampir 11 tahun. Uh, Busa Sombau hidup dalam setiap acara adat walaupun sempat hilang selama 20 tahun sebelumnya. Kalau kemarin kami hanya mendokumentasikan, rekam, setor ke pemberi dana, ya hanya sampai di situ gitu. Kita hanya menyimpan benih tapi tidak menanam.
Begitu kira-kira analoginya, Mbak Listi. Nah, ini juga jadi catatan penting menurut saya ya Ibu, selain Ya, berarti memang bagaimana tugas kita untuk menghidupkan kembali sebuah tradisi lisan tidak hanya cukup sampai pada pemetaan atau mungkin pendokumentasian ya Ibu. ya, betul. Perlu langkah berikutnya agar tradisi itu juga kembali ke masyarakat kolektifnya, kemudian dikenal juga oleh masyarakat secara luas begitu. Iya, Em, ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikiran saya, Ibu, terkait tradisi lisan. Tradisi lisan ini memang benar hidup di tengah-tengah masyarakat kolektifnya dan iya, kadang-kadang hanya dinikmati oleh masyarakat kolektifnya dan mungkin sesekali peneliti atau mungkin masyarakat yang berkunjung ikut menikmati hal itu begitu. Nah, tapi iya. saya berpikir bahwa kalau hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja, tentunya tradisi lisan ini eh, hanya tersimpan di dalam ruang itu saja begitu dan kurang Mm-mm. memberikan manfaat secara luas begitu. Nah, bagaimana menurut Ibu hal tersebut? Iya. Eh, Kalau hanya untuk dilihat oleh segelintir orang ya, itu jadinya hanya seperti sebuah pertunjukan begitu. Padahal yang terbaik adalah dihidupkan di dalam masyarakatnya. Kenapa? Karena dalam tradisi lisan itu tidak hanya hiburan. Ini kembali ke kita ke konsep awal tadi bahwa tradisi lisan itu tidak hanya hiburan. Di dalamnya ada pengetahuan lokal, di dalamnya ada kearifan lokal. Nah, jika hanya untuk dipertunjukkan, nah, itu tidak terserap dengan baik gitu. Tapi jika itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, mereka menyerap aturan-aturan yang ada di dalam tradisi lisan itu gitu. Seperti kembali ke Besa Sambau tadi, karena saya agak lama di Besa Sambau ini kemarin ya, jadi agak banyak di situ. Ketika mereka mempraktikkannya kembali dalam kehidupannya, nah pengetahuan lokal yang terkandung di dalam bahasa Sambau itu secara otomatis mereka amalkan gitu. Misalnya ada bahasa Sambau eh, Maulun Jambau, itu bahasa Sambau yang dilakukan sebelum acara makan bersama. Nah, ketika tidak ada bahasa Sambau, seperti apa orang makan gitu ya? Ya makan, siapa yang mau makan, makan, makan. Tapi ketika ada bahasa Sambau, semuanya diatur. Ada tata tertib, tata cara makan bersama, makan berhidang, makan berhadap, yang dipatuhi kembali gitu. Nah, mereka merasa, oh sekarang hidup kita jadi terasa lebih beradat ya, karena kita sudah memakai bahasa Sambau mulun jambau, bahasa Sambau mau makan, somba makan namanya. Jadi ini nih harus kita teruskan ya. Jadi di dalam setiap bahasa Sambau itu, apapun bahasa Sambaunya selalu ada pantun. Pantunnya itu ini yang pantun pakem yang harus ada karena ini yang diwarisi gitu. Pantunnya itu begini, birik-birik di dalam semak, terbang melampau di atas padi. Dari nenek turun ke mama, itu yang sampai ke kita kini gitu. Kalau di dalam bahasa orang Tapung di desa Sekijang itu, biuk-biuk di dalam somak, tobang melampau di atas padi. Dari nenek turun ke mama, itu dan sampai ke kita kini gitu. Artinya apa? Diturunkan dari nenek moyang, itu yang kita warisi. Tata cara makan bersama itu begini. Tata cara menghidangkan itu begini. Mengulurkan eh, dulang atau talam berisi makanan itu begini. Siapa yang boleh membawanya? Ini orangnya. Jadi ada aturan-aturan. Ketika mau pulang, ada lagi namanya somba membuka selo. Jadi bagaimana kita mau berpamitan itu ada tata caranya. Jadi tidak sekadar seperti orang sekarang kan, makasih ya, langsung pulang begitu. Tidak, tapi ada tata caranya ketika ingin membuka selo, artinya ingin berpamitan, ingin berdiri dari duduk bersila tadi gitu. Jadi luar biasa. Nah, mulai mereka pahami hidup kita sekarang lebih enak ya, lebih ada adat katanya begitu. Termasuk ada somba apa ya dalam acara-acara pernikahan. Nah, itu jadi lebih terasa sakralnya, lebih terasa upacara adatnya itu dan itu membuat upacara pernikahan tadi lebih berkelas gitu. Jadi tidak sekadar eh, tidak profan ya, tidak profan jadinya, tapi lebih sakral. Ya. Jadi ini diterapkan, tidak hanya dijadikan sebagai sebuah acara yang dihadirkan untuk menghibur atau untuk memperlihatkan tradisi lokal kami ini. Bukan hanya sekedar itu, tapi benar-benar dihidupkan di dalam kehidupan masyarakat itu. Kenapa? Karena ada banyak pengetahuan dan kearifan lokal yang termuat di sana. Begitu Mbak Leste. Adat makan bersama ya, Ibu tidak hanya Iya,
bagaimana tata cara untuk susunan siapa yang harus duduk di sini segala macam begitu ya. Betul, iya, Kemudian siapa yang harus memulai, bagaimana cara memulainya begitu. Bahkan sampai untuk betul. membawa hidangan itu saja pun Ada ada aturannya. ketentuannya. Iya, Itu mungkin mengingatkan kita ya Ibu bahwa ternyata dari sebuah proses makan itu bukan hanya sebatas bagaimana mengenyangkan perut ya, mm-mm, tetapi juga ya, kita memahami bahwa di sana ada proses panjang, bagaimana menghargai makanan itu sebagai sebuah anugerah yang diberikan betul. oleh Tuhan, kemudian Ya, disajikan oleh orang-orang yang punya hati yang luas, hati yang sabar sehingga jadi makanan yang bisa dinikmati bersama begitu ya. betul, iya. Nah, ini mungkin akhirnya saya pribadi pun tertarik ya agar kiranya tradisi lisan di tempat lain juga dihidupkan kembali begitu karena memang pesannya itu luar biasa kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan sebagai tunjuk ajar ini juga sangat mengena begitu ya Ibu ya. Nah, Betul. Ibu, satu hal bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara perkembangan teknologi saat ini atau zaman kekinian yang saat ini ya dengan Mm-mm. kehidupan kearifan lokal yang ingin kita jaga bersama. Ya, kita harus menyeimbangkan sebenarnya. Ya, menyeimbangkan kearifan lokal yang ada dengan perkembangan zaman yang sekarang gitu. Di satu sisi kita tidak bisa menolak perkembangan zaman, di sisi lain kita juga harus mempertahankan kearifan lokal. Kenapa? Kearifan lokal itu memiliki nilai-nilai yang berguna untuk di zaman sekarang gitu. Tidak hanya berguna di zaman dulu, justru di zaman sekarang lebih berguna supaya hidup kita itu tetap ada nilai-nilainya gitu. Jadi melakukan penyeimbangan sebenarnya termasuk dalam bahasa ya harus dilakukan penyeimbangan antara penggunaan bahasa nasional dan bahasa lokal gitu. Kalau kita dipaksa untuk nasional semua, kita kehilangan lokal. Dan itu adalah sebuah kekayaan budaya yang luar biasa, sangat disayangkan. Jika kita berlokal-lokal, maka sulit juga karena negara kita ini adalah negara multikultural gitu. Jadi harus ada bahasa nasional yang mempersatukan kita semua. Jadi kedua-duanya penting, tinggal bagaimana menyeimbangkan dan menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, memang kita tidak bisa menolak perkembangan zaman hari ini, justru Betul? bagaimana memfasilitasi tradisi lisan ini agar tetap hidup, kemudian Iya, diwadahi dengan perkembangan zaman begitu ya Ibu betul. ya. Iya. Baik Ibu, sebagai seorang peneliti dan mungkin kalau menurut saya Ibu Fatma ini tidak hanya sebatas seorang peneliti, tetapi juga seorang ibu yang kembali membangkitkan gairah pesona tradisi lisan itu ya, agar tidak hanya menjadi sebuah cerita memori di masa lalu, tetapi justru kembali melekat di dalam kehidupan generasi muda kita pada saat ini. Ini Iya. kira-kira Ibu pesan berharga apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi Mm-mm. muda? Iya. Ini apa ya? Kita tidak terjebak gitu ya, tidak terjebak dalam dalam arus gitu yang membawa kita pada sesuatu yang mungkin belum tentu baik untuk kita gitu. Jadi kita ini harus memiliki sebuah prinsip mana yang baik untuk kita. Oh, ketradisionalan ini hal-hal baik yang harus kita pertahankan, kita pertahankan. Kemajuan ini hal-hal baik yang harus kita raih, itu kita raih gitu. Jadi tidak terjebak mengikuti arus kita hanya mengejar modernisasi atau kemajuan tapi meninggalkan ini atau terjebak juga pada ketradisionalan lalu tidak mau mengembangkan diri. Jadi kita harus mampu menyeimbangkan keduanya, mengejar kemajuan, menjaga yang lalu, yang tradisional gitu. Jadi tradisional dan internasional itu dipertahankan kedua-duanya. Kita berada di alur ini gitu. Nah, sangat sayang ya, sangat disayangkan ketika ada banyak anak muda sekarang ini justru mengabaikan keduanya gitu. Mereka tidak meraih yang semakin maju, tapi mereka juga tidak. Jadi mereka hidup di sebuah dunia baru yang tidak memiliki apa-apa gitu. Tidak mengerti dengan tradisional, belum mampu juga untuk masuk ke yang sifatnya internasional gitu. Jadi yang terbaik adalah
belajar lebih banyak. Karena kita itu senantiasa dalam kondisi belajar. Dalam umur berapapun, kita dalam kondisi belajar. Mempelajari mana hal baik dari kiri dan kanan, dari depan dan belakang, yang bisa kita ambil untuk diri kita gitu, untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan diri kita. Jadi kita tidak hanya memperkaya diri kita dengan hal-hal yang bersifat ke masa depan, tapi juga memperkaya diri kita dengan hal-hal dari masa lalu untuk menyeimbangkan kehidupan kita gitu. Itu. Tapi ini mungkin bahasanya agak ribet ya. Mm-mm. Bahasa peneliti. Iya. Jadi Ibu, yang saya tangkap ya dari informasi yang Ibu berikan bahwa sebuah tradisi lisan itu tidak terlepas dari kehidupan kita, demikian juga Ya. perkembangan teknologi. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar bijaksana menempatkan Mm-mm. keduanya seiring sejalan, Mm-mm. sehingga perannya bisa kita rasakan di masa kini juga berkelanjutan di masa yang akan datang, seperti itu. Betul. Karena kadang hanya kemasannya yang berbeda, Mbak Listi. Hmm. Maksud saya begini, apa yang ada di zaman sekarang itu zaman dulu juga sudah ada gitu, cuma kemasannya berbeda gitu. Seperti apa belajar seumur hidup itu, long life education itu ya. Oke. Iya betul. Zaman dulu kan sudah ada. Belajar itu sampai ke liang kubur kan? Sudah ada gitu. Eh, Revitalisasi, sudah ada zaman dulu membangkit batang terendam gitu. Jadi ada banyak hal yang zaman dulu itu sudah ada, seperti ada muncul sekarang ini practice makes perfect gitu. Itu mengajarkan kita agar kita banyak berlatih. Tapi zaman dulu juga sudah ada ala bisa karena biasa, apal kaji karena diulang gitu. Jadi sudah ada sebenarnya, hanya kemasannya saja yang berbeda. Nah, ketika disampaikan dalam bahasa tradisional, orang-orang menganggap kuno. Ketika disampaikan dalam bahasa dari luar, menganggap modern. Padahal konsepnya sama gitu. Betul. Revitalisasi itu ya membangkit batang terendam, kata orang Melayu. Mm-mm. Teori face saving, kata Brown Levinson, itu menjaga air muka, kata orang Melayu gitu. Jadi sudah Mm-mm. ada dari zaman dulu, di Melayu itu sudah ada semuanya. Hanya saja para akademisi sekarang ini cenderung memakai yang dari luar. Padahal ketika kita melihat ke lokal, ke rumah tradisional kita, itu sudah ada gitu. Wah, ini jadi Ya, salah satu ide penelitian berharga ini, Ibu. Bagaimana betul. melihat Iya. wacana-wacana yang digaungkan pada Mm-mm. masa kini, ternyata itu sudah tersimpan di dalam kearifan lokal kita. Betul. Iya. Ya, benar ya. Wah, luar biasa. Mm-mm. Baik, Ibu, ada penutup yang ingin disampaikan? Hmm, Seperti yang kita bahas dari tadi ya, mungkin karena kita ini bergerak di bidang bahasa dalam hal kebahasaan gitu ya. Saya sangat tertarik di bidang ini karena masalah bahasa ini zaman sekarang kan agak kurang diperhatikan dari segi apa ya, bagaimana penggunaannya gitu. Jadi ada sebuah pantun Melayu yang lama, kayu jati di tepi rawa, batang tubuh berakar kuat, bicara kita dengan kepala, bukan dengan suara meluat gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan kepala, maksudnya itu ada pemikiran di situ, sudah dipikirkan sebelumnya gitu. Jadi bukan suaranya yang dibesarkan dengan bentakan, dengan teriakan atau apa, tapi tidak ada makna yang disampaikan, tidak ada konsep tertentu di dalamnya gitu. Jadi ini nih masalah kebahasan ini harus kita perbaiki karena sekarang banyak hate speak ya di media sosial segala macam menyampaikan hujatan ini itu segala macam. Saya amati banyak yang tidak berdasar gitu. Artinya tidak dipikirkan terlebih dahulu, tidak di dalam kepala gitu. Jadi yuk kita anak-anak generasi muda sekarang sebelum bicara sebaiknya berdasarkan apa yang ada di kepala, dipikirkan terlebih dahulu, tidak berteriak-teriak dengan suara meluat itu tadi sehingga yang kita sampaikan itu lebih bermakna dan tidak menimbulkan kegaduhan atau ketidakharmonisan gitu. Karena itulah awalnya. Kalau itu sudah terjadi, sulit untuk menjaga harmonisasi dalam hidup. Demikian Mbak Lesti. Masya Allah. Menjaga harmonisasi hubungan kita, apalagi di tengah-tengah kebinekaan seperti ini ya, Ibu ya. Betul, betul. Baik, ini adalah sebuah catatan berharga bahwa menjaga kebahasaan itu sendiri ya, kita kembalikan ke tradisi lisan tadi, mudah-mudahan menjadi Mm-mm. salah satu solusi dari banyaknya permasalahan kehidupan sosial yang kita dapatkan pada hari ini. Terima Iya, kasih Ibu Fatma atas segala ilmu
kemudian pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita semua, dan secara tidak langsung ini memotivasi saya mungkin dan para peneliti di luar sana untuk lebih bersemangat menggunakan hati, menggunakan sikap yang menyenangkan untuk melestarikan kegiatan tradisi lisan ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada Ibu Fatmawati. Ya. Semoga ilmu yang diberikan berkah, bermanfaat, dan Amin. segala kebaikan tentunya akan berbuah kebaikan yang banyak pula untuk generasi kita di masa kini dan generasi kita yang akan datang. Amin, amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Sanggam, demikian obrolan yang menarik ya seputar tentang perkembangan tradisi lisan di Riau. Tentunya ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita bersama, sehingga kita harus kembali memupuk kemudian bagaimana cara kita untuk kembali menghidupkan tradisi lisan Riau tersebut agar tidak sampai pada kepunahan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Sungai Siak tampak tenang airnya, banyak nelayan menjala ikan. Tradisi lisan Riau, aset yang berharga. Jaga bersama, jangan sampai terlupakan. Sekian Oke. saja dari saya sebagai pembawa acara. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Semoga percakapan ini menjadi informasi yang menarik bagi kita semuanya, dan jangan lupa untuk menyimak informasi-informasi lainnya hanya di kanal YouTube Riau Sastra TV. Sampai bertemu kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.